Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Yohanto Zola. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Kita akan membahas seputar materi pembelajaran kelas 5 SD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Masih dalam bab 2, buku Jendela Dunia, dengan pokok bahasan teks fiksi dan teks non-fiksi, kelas 5 SD. A. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Semua kejadian, tokoh, dan tempat di dalamnya merupakan hasil rekaan. Tujuan utama teks fiksi adalah untuk menghibur pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks fiksi. 1. Berdasarkan imajinasi. 2. Tokoh dan kejadian tidak nyata. 3. Mengandung unsur-unsur hayal. 4. Bahasa yang digunakan bisa lebih kreatif dan imajinatif. 5. Tujuan utama, menghibur. Selanjutnya, contoh teks fiksi. 1. Novel, misalnya, Laskar Pelangi. 2. Cerpen, misalnya, Si Kancil dan Buaya. 3. Dongeng, misalnya, Cinderella. 4. Fabel, misalnya, Sang Kuryang. Berikutnya, B. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan yang didasarkan pada fakta dan kejadian nyata. Informasi yang disampaikan dalam teks non-fiksi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikutnya, ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Berdasarkan fakta dan data. 2. Tokoh dan kejadian nyata. 3. Bahasa yang digunakan lugas dan jelas. 4. Tujuan utama, menyampaikan informasi. Kemudian, contoh teks non-fiksi. 1. Berita, misalnya, berita di koran atau televisi. 2. Artikel, misalnya, artikel tentang perubahan iklim. 3. Biografi, misalnya, biografi, tokoh sejarah. 4. Laporan, misalnya, laporan hasil percobaan. Perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Pertama, ciri-ciri, dasar. Pada teks fiksi, imajinasi, sedangkan pada teks non-fiksi adalah fakta. Kemudian ciri selanjutnya, tokoh kejadian, pada cerita fiksi, rekaan, sedangkan pada teks non-fiksi adalah nyata. Ciri selanjutnya, bahasa, pada teks fiksi, kreatif, imajinatif, pada teks non-fiksi adalah lugas, jelas. Ciri selanjutnya, tujuan, pada teks non-fiksi, menghibur. Pada teks fiksi, menyampaikan informasi. Mengapa kita perlu membedakan antara teks fiksi dan non-fiksi? Dengan membedakan teks fiksi dan non-fiksi, kita dapat 1. Memperoleh informasi yang benar. Kita tidak akan tertipu oleh informasi yang salah dalam teks fiksi. 2. Menikmati cerita. Kita dapat lebih menikmati cerita fiksi karena kita tahu bahwa itu hanya rekaan. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kita dilatih untuk membedakan antara fakta dan opini. Baiklah, untuk mengetahui seberapa jauh kalian dapat memahami materi ini, ayo kita berlatih. Coba kamu identifikasi jenis teks berikut ini. Termasuk ke dalam cerita fiksi atau non-fiksikah soal di bawah. 1. Berita tentang gempa bumi di Sulawesi. 2. Novel Harry Potter. 3. Laporan hasil penelitian tentang virus corona. 4. Dongeng Malin Kundang. Baiklah, untuk mengakhiri materi, simaklah kesimpulan pembelajaran tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi dan non-fiksi memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan kita. Keduanya sama-sama penting dan memiliki nilai tersendiri. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita dapat menjadi pembaca yang lebih cerdas dan kritis. Demikian materi kali ini, terima kasih, jaga kesehatan, semoga bermanfaat buat kita semua.